lanjutkan dengan drafting sistematika dari SMP ini nanti. Ya, ada pertanyaan dari, oh ya silakan, nama. Terima kasih Pak Saul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Memperkenalkan diri Pak, saya baru di Likur. Nama saya Tiar, Asbrik Tiar P3K Penyuluh Sosial tahun 2023. Terima kasih Pak Bu untuk pengetahuan. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa saya pelajari di ruangan ini selama 2 jam lebih tadi mungkin ya. Mungkin saya ingin bertanya, apakah ada best practice mungkin di negara lain gitu ya, untuk memberikan legitimasi yang tadi sudah disebutkan, atau mungkin kalaupun tidak legitimasi mungkin ada barrier perlindungan gitu untuk masyarakat adat itu, karena di beberapa kasus masyarakat adat kan menjadi korban gitu. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Eras bahwa masyarakat adat malah jadi illegal resident gitu, di mana-mana terjadi gitu. Sekarang juga kan ada program KHDPK dari ada perhutanan sosial, beberapa wilayah dikeluarkan dari kawasan hutan, padahal mereka memang sudah dari sejak lama tinggal di situ gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang lain? Satu lagi mungkin? Satu lagi? Ada? Oh iya, sekarang Satya. Oh iya, sekarang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Satya, saya dari Biro Dukungan Penegakan HAM. Saya tertarik mengenai tadi soal perempuan adat itu sebenarnya. Saya mau mulainya begini. Seberapa otentikkah sebetulnya istilah adat itu sendiri? Karena tadi pertama diberikan contoh mengenai beberapa perkumpulan perempuan, akhirnya misalnya di Papua tadi, mereka disebut perempuan adat adalah ketika mereka menjadi seorang istri. Tapi kemudian begitu bertemu dengan perempuan-perempuan adat yang lain, tadi istilahnya disadarkan bahwa perempuan adat yang belum kawin pun juga disebut perempuan adat. Akhirnya mereka memahami. Nah, seberapa otentikah sebetulnya istilah adat itu sendiri? Artinya ini nanti untuk memberikan gambaran kepada teman-teman yang akan menyusun SMP. Tadi juga diberikan contoh soal desa tadi. Dipukul rata bahwa semua itu istilahnya tadi kalau nggak salah desa Pak ya. Nah, yang agak mengganggu itu begini Bu. Ketika kita tadi perkumpulan akhirnya memberikan semacam informasi bahwa tidak hanya perempuan yang sudah kawin ya. Maaf ya, saya pamit dulu. Nanti ini jago-jagonya. Iya, mohon maaf. Bisa saya lanjut. Ketika kemudian berkumpul, kemudian ada salah satu masyarakat adat diberikan informasi bahwa kalian ini juga sebenarnya adalah masyarakat adat. Padahal jika kemudian memang otentiknya di Papua adalah perempuan adat itu adalah yang sudah kawin, nah ini bagaimana soal keotentikan tersebut? Terima kasih. Cukup ya, cukup dulu. Ya, silakan. Yang pertama mungkin best practice di negara lain siapa ya? Mungkin Filipina ada, atau ya nggak bisa dibilang best practice juga ya. saya kasih sedikit gambaran ya. Jadi ya memang dibilang best practice memang agak susah juga disebut, tapi memang mereka punya cara yang berbeda ya, dan kita mungkin belum menemukan caranya yang pas buat kita, dan saya tahu mereka juga sebenarnya belum juga menemukan cara yang pas, tapi memang pemerintahnya mengambil keputusan, jadi tidak membuatnya, misalnya Filipina itu kan kita lebih beruntung dari Filipina karena ada istilah yang kalau
istilah ini kita kontekstualisasikan ke internasional, ya, yang kemudian ketemu indigenous people, di kita masyarakat hukum adat atau masyarakat adat. Di Filipina, di konstitusi mereka hampir nggak ada itu. Tapi ketika ada people power tahun 1983 atau 7. Nah, ya, tapi 80-an kan. Nah, hanya dalam tempo 10 tahun, terus mereka kan memperbaiki konstitusi mereka. Hanya dalam tempo 10 tahun, mereka membuat yang namanya IPRA, Indigenous Peoples' Rights Act. Jadi kita lebih dulu sebenarnya, jadi lebih progresif konstitusi kita. Tahun 1945 sudah ada itu. Mereka baru ada tahun 80-an. Tapi hanya dalam tempo 10 tahun mereka jadi undang-undang yang mengoperasionalkan itu. Dan itulah yang mereka pakai sekarang, gitu ya. Tapi tentu saja tadi mereka juga masih bermasalah dengan tambang, dengan ini, dengan itu. Jadi belum selesai. Tapi itulah keputusan politik mereka. Nah, kita keputusan politik untuk mengakui menghormati masyarakat adat itu sudah 79 tahun, hampir 80 tahun. Sampai hari ini tidak ada kebijakan operasionalnya, gitu ya. Nah, itu satu, itu contoh. Yang kedua, contoh yang di Eropa, yang namanya Sami, orang Sami. Jadi orang Sami itu ada di antara masyarakat adat Sami itu ada di antara di perbatasan Finland, Swedia, Norwegia, sama Rusia. Ya. Nah, mereka kemudian difasilitasi oleh pemerintah ini untuk punya parlemen sendiri, punya council sendiri, dan punya parlemen sendiri. Sehingga mereka punya institusi yang mewakili mereka ketika berurusan dengan negara yang beberapa ini, karena kan ada satu negara. Jadi di situ soal ada pengakuan mereka sebagai suatu identitas. Dan kemudian mereka dikasih kesempatan untuk punya lembaga representasinya sendiri, baik di dalam mereka maupun dengan negara. Itu yang kedua. Yang model yang lain juga sebenarnya pengakuannya itu tapi berdasarkan hukum kolonial, jadi pakai treaty. Jadi treaty zaman dulu kayak di Kanada itu, ya. Jadi yang dulu kontrak antara kerajaan Inggris dengan masyarakat adat itu yang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang, ya. Dan ada yang baru-baru. Jadi pendekatannya adalah antara negara dengan, jadi tidak perlu dia pakai payung, ya, tapi langsung ya perjanjian treaty aja, gitu ya. Jadi ada yang begitu. Jadi, nah saya tidak menyebutkan itu best practice, ya. Jadi karena memang itulah yang mereka, karena sampai hari ini walaupun itu ada, masih tetap ada perjuangan mereka untuk, artinya masih ada hak-hak masyarakat adat yang belum aman, belum terpenuhi, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau di kita di Indonesia kan usulannya yang RUU masyarakat adat, kalau bisa ada Komnas masyarakat adat sehingga ada institusi yang ngurus itu. Mungkin agak-agak dekat dengan Filipina. Ya, kalau usulan itu, ya. Kira-kira begitu. Ini gambaran saja. Jadi mungkin bukan best practice, mungkin teman-teman yang lain ada menambah. Pak Eras, ada teman? Ada ya praktik baik yang pernah di? Ya, mungkin saya tambahkan satu di Guatemala. Di Guatemala itu ada proses pendaftaran kekayaan tanah wilayah di kita. Tapi di kita kan ribet banget. Mereka sederhana saja di Guatemala itu, jadi keluarnya nanti adalah sertifikat kolektif dari satu kelompok masyarakat. Dan pemerintah, kecepatan dan kesederhanaan itu hanya mungkin terjadi kalau pemerintahnya bersikap sederhana juga dan tidak menganggapnya terlalu politis. Itu yang terjadi di Guatemala. Karena masyarakat bisa datang langsung ke kantor-kantor pertanahan seperti di kantor di kabupaten di kita, langsung diproses, mereka datang ke lapangan untuk memeriksa data fisik dan lain-lain, lalu keluar sertifikat kolektif.
hak atas tanah. Dan itu detailnya hak atas tanah, tapi kolektif, gitu. Kemudian kalau melihat proses-proses dalam negeri, menurut saya ada beberapa yang entah tidak terlalu politis dan itu bagus di dalam negeri ya. Saya ambil contoh misalnya ada 1-2 putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan adanya keharusan peraturan daerah seperti tadi itu. Ada. Jadi ternyata hakim itu juga macam-macam cara berpikirnya. Ada yang legalistik, ada yang lebih sosiologis gitu, pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Kemudian yang kedua, meskipun secara politis perda-perda ini bermasalah karena dia rumit dan uang yang keluar itu banyak sekali. Rata-rata satu perda itu 1,2 miliar. Itu kalau perda. Aman selama beberapa tahun kita mendorong ini. Mungkin Sudah karena perda kita pertama justru dengan Komnas HAM Iya, di Malino. Malino. Jadi perda pertama sebenarnya, dan itu buat saya itu perda terbaik itu adalah dari Komnas HAM untuk Malino. Sebelum ada MK35. Itu tahun 2010. Tahun 2010 kita mendorong perda Komnas tuh yang ikat kerjasama dengan Pemda Malinau. Lalu Komnas waktu itu menghubungi Aman supaya kita bisa kerja bareng mendorong itu. Jadilah Perda Malinau. Dan Perda Malinau itu kemudian menjadi baseline dari perda-perda masyarakat adat gitu di seluruh Indonesia. Masanya itu. Ya, good practice lah di Indonesia ini ada beberapa. Misalnya Cerekam di Kabupaten Luwu Timur tidak ada keharusan perda, tapi wilayah adatnya dilindungi oleh negara. Di mana lagi yang tidak ada keharusan perda itu? Dan juga praktek-praktek birokrasi di daerah itu familiar, tidak diskriminatif. Sebagian besar, itu dia masalahnya, sebagian besar meskipun sudah ada perda, belum tentu masyarakat aman. Saya ambil contoh Pak Mikael Ane dari Kabupaten Manggarai Timur, dia dihukum dengan penjara 1 tahun 6 bulan. Padahal sudah ada perda pengakuan di kabupaten ini, masih aja di penjara. Bayangkan antara Tapi belum penetapan kan di komunitasnya. Belum ada SK kabupaten. belum ada ya kabupaten. Tapi menurut saya Sudah ada perda. sudah ada perda saja. Dia melawan BKSDA kan? Bukan melawan, dia wilayah adat dia itu bersinggungan dengan konservasi. Kalau menurut saya konservasi yang bersinggungan dengan wilayah adat dia gitu. Itu. Terima kasih. Ya, Ibu. Kalau yang berkaitan dengan perempuan adat memang bisa lihat di IPRA juga. Jadi ada section khusus yang bicara tentang perempuan adat, menjelaskan secara eksplisit gitu, pengaturannya. Tetapi tadi ya balik lagi implementasinya saat ini kalau kita lihat Filipina tekanan lagi berat sekali untuk kawan-kawan gitu, terutama untuk perempuan adat yang kemudian memang berjuang juga mempertahankan wilayah adat dan sumber-sumber kehidupan yang memang dikelola oleh perempuan adat karena tambang. Jadi ini situasinya dan banyak penangkapan dan kekerasan yang dialami sampai pada pembunuhan beberapa waktu lalu. Yang lain mungkin contoh yang di luar dari kebijakan ya, misalnya Kanada itu pemerintahnya kemudian melakukan permintaan maaf kan atas pengambilan sepihak tanah-tanah masyarakat adat kalau mau melihat best practices-nya gitu. Jadi ini hal-hal yang kemudian mungkin nggak seluruhnya akan selalu sama. Kalau saya melihat tergantung rezim pada satu waktu itu. Walaupun sudah ada peraturan yang cukup berpihak, misalnya di Brasil sekarang kan sedang diupayakan ada amandemen terhadap undang-undang masyarakat adat terhadap undang-undangnya mereka yang bicara soal masyarakat adat. Kalau di Brasil kan mereka punya satu badan sendiri ya untuk masyarakat adat gitu.
Nah ini juga sekarang walaupun Brazil bisa memutus perwakilan masyarakat adatnya dan perempuan untuk menjadi salah satu menteri, ternyata nggak mudah juga untuk melakukan implementasi berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam. Jadi ini mungkin di kita juga mungkin harus lihat juga ya di titik-titik yang mana sebenarnya cukup berhasil, tapi kalau didalami implementasinya belum tentu juga gitu. Itu sih kalau Ya, saya kira cukup ya untuk saat ini. Terima kasih banyak buat Pertanyaannya sebenarnya belum dijawab. Apa? Yang otentik. Terminologi adat yang otentik. Oh itu ya, saya coba. oh, Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang yang otentik yang mana gitu, nggak bisa juga kita bilang itu otentik, tergantung konsepnya. Jadi misalnya kan ada istilah indigenous atau kalau di kita adat itu kan sebenarnya menyebutkan itu di luar yang mainstream, di luar yang lahir karena ada konsep yang dominan kemudian namanya negara. Ya, jadi dia yang masih menyelenggarakan satu kehidupannya ya di luar yang diatur oleh hukum-hukum yang ini. Jadi dia masih kira-kira begitu. Nah, di kita pun sebenarnya itu ada. Jadi adat itu sebenarnya justru yang di luar negara. Itu yang disebut dengan adat itu kayak semacam ruang berdaulatnya. Karena bagian itu memang negara enggak. Dan negara nggak tahu tentang itu. Gitu. Jadi ininya begitu. Jadi kalau disebut dia apa tadi original otentik, ya. Otentik itu kan misalnya kayak perempuan ada. Kenapa hanya kepala istri kepala adat disebut perempuan adat? Padahal kalau kita definisikan perempuan dan adat, misalnya, ya. Tapi apa yang mereka bayangkan di dalam kehidupan mereka, adat itu memang diurus oleh otoritas yang namanya Ondo-Afi, gitu. Jadi istrinya perempuan adat, padahal Ondo-Afinya sendiri kan sebenarnya kepala dari orang ini kan begitu. Jadi menurut saya belum tentu juga kalau kita yang mengikuti apa namanya istrinya Ondo-Afi itu perempuan adat, bahwa itulah yang benar. Maksud saya kayak gitu. Konsepnya apa dulu? Gitu. Nah karena itu yang dibilang tadi, untuk melihat masyarakat adat tidak otomatis juga apa yang kita lihat di lapangan memang seperti itu juga kan. Tergantung apa dibalik dari istilah itu apa. Oh, gitu. Jadi, nah itulah. Kalau dengan masyarakat adat memang harus dialogis untuk saling memahami itu. Jadi nggak seperti apa yang kita dengar memang begitu. Seperti itulah kita memaknainya, belum tentu juga gitu. Ya. Jadi ini kan hanya soal istilah. Sama seperti kalau saya melihat itu ya. Istilah-istilah tadi yang dijelaskan oleh Ibu Sandra itu, yang disebut dengan indigenous people itu kan di daerah lain beda-beda dia. Ya. Asal dia bisa menunjukkan dia tidak dalam satu kekuasaan dominan yang disebut oleh negara itu dari dia. Jadi konsepnya yang paling penting sebelum menentukan apakah otentik atau enggak gitu ya. Jadi pasti dia punya makna tertentu terhadap istilah itu. Gitu. Walaupun istilahnya sama, belum tentu sama pengertiannya dengan yang kita buat. Itu kalau dari saya ya soal otentik atau tidak itu. perempuan adat boleh nggak? Gini, penjelasan saya tadi sebenarnya ini menunjukkan contoh. Sebetulnya ketika kita melihat perempuan adat, tadi kalau berdasarkan identifikasi ya yang dilakukan oleh perempuan aman, dia kan melekat pada 3 hal sebenarnya. Wilayah kelolanya ada, dia punya pengetahuan untuk mengelola wilayah itu. Kemudian ada otoritas yang bekerja, otoritas perempuan atas wilayah itu. Jadi ini yang kemudian digunakan ya, tadi kalau Abdul bilang itu konsep gitu. Ini konsep yang sebenarnya untuk mengatakan bahwa ini loh yang disebut sebagai perempuan adat. Jadi
bukan karena dia hanya istri Ondo Afi, kemudian hanya dialah perempuan adat. Dipahami bahwa di dalam proses di kampung itu memang perempuan adat di luar dari istri Ondo Afi itu sangat susah untuk bisa masuk dalam rapat-rapat adat ya, terutama ke dalam honainya laki-laki itu nggak boleh gitu. Nah itu kenapa sebenarnya kita kemudian mempertemukan kawan-kawan perempuan adat di Papua dengan kawan-kawan perempuan adat yang lainnya untuk lebih mengenali dan membangun, mengkonstruksi dirinya sendiri. Apakah mereka bagian dari perempuan adat yang disebutkan ini tadi dengan cara yang kita sudah lakukan dari tahun 99 sampai dengan terakhir 2011 itu pada 3 hal yang tadi. Jadi wilayah kelola perempuan adat yang ada di dalam wilayah adat dan kemudian pengetahuan dan otoritas. Kalau dia melakukan itu di dalam hidupnya di satu kampung, berarti dia bagian dari perempuan adat itu. Karena nanti akan meneruskan pengetahuannya juga dan seterusnya. Jadi itu ya. Jadi kalau ditanya otentik atau tidak otentik, kembali pendekatan kita akan seperti apa. Kalau buat saya itu adalah bagian yang sangat otentik karena walaupun misalnya saya menikah dengan orang Batak, kemudian saya juga bisa mengaku bagian dari kampung di sana gitu. Dan tapi juga saya tidak akan kehilangan identitas saya di mana tempat saya lahir. Gitu. Yang mana yang lebih otentik? Dua-duanya otentik. Gitu. Karena dua-duanya saya berperan punya tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi juga. Gitu. Jadi itu melihatnya kalau di sepanjang perjalanan kita dengan perempuan aman. Makasih. Ya, meskipun kita punya waktu tadi tabungan waktu, tetapi tetap aja lewat ya 50 menit dari yang kita prediksi. Soalnya kita sudah istirahat jam 12, tapi saya kira karena kita benar-benar hanyut dalam diskusi yang menurut saya sangat menarik ini. Terima kasih banyak sekali lagi para narasumber. Kita istirahat sampai jam 12 sampai jam 1.15 ya. Guys, kita tambah 15 karena Pak Agung sudah di sini. Ya, kalau tinggal 2 lagi ya. Tinggal 2. Jadi kita bisa extend 15 menit ya. Dari jam 1.15 kita masuk ya. Ya, dengan demikian kita akhiri untuk sesi pertama ini dan sekali lagi kita akan berkumpul lagi nanti jam 1.15. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.